Salve sahabat Katoliko keren, selamat datang di negara Skotlandia. Negara yang merupakan bagian dari kerajaan Inggris yang belum sepenuhnya merdeka dan belum sepenuhnya lepas dari kerajaan Inggris. Negara ini baru-baru juga belum lama ini mengadakan referendum, namun hasil yang ada sebagian besar tetap memilih untuk tetap bersatu dengan kerajaan Inggris. Nah, seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Skotlandia ini? Langsung saja. 1. Sejarah. Iman Kristiani masuk ke Skotlandia ketika tentara Romawi ditempatkan di utara provinsi Britania. Kekristenan semakin berkembang di Skotlandia ketika misi dari para misionaris keturunan Irlandia Skotlandia datang, seperti Santo Columbanus dari abad ke-5 hingga ke-7. Misi ini ditandai dengan didirikannya biara dan institusi pendidikan milik Gereja Katolik di Skotlandia. Setelah kekuasaan Skandinavia kembali ke Skotlandia dari abad ke-10, agama Kristiani di bawah otoritas kepausan adalah agama dominan di kerajaan Skotlandia. Pada periode Norman, Gereja Skotlandia berdiri yang merupakan dampak dari Raja Henry ke-8 yang menarik sebagian besar Gereja Katolik di kerajaan Inggris dari persatuan dengan Vatikan. Di Inggris, gereja-gereja ini kemudian disebut Gereja Anglikan, dan di Skotlandia disebut Gereja Skotlandia yang merupakan gereja Protestan aliran Presbyterian. Reformasi Skotlandia pada pertengahan abad ke-16 terjadi ketika Gereja Skotlandia memutuskan hubungan dengan kepausan dan mengadopsi pengakuan Calvinis pada tahun 1560. Hal ini menandai lahirnya Gereja Skotlandia atau Gereja Presbyterian Skotlandia yang adalah gereja Kristen terbesar di Skotlandia setelah Gereja Katolik. Pada saat itu, perayaan misa Gereja Katolik dilarang oleh Skotlandia. Meski begitu, Gereja Katolik mampu bertahan di beberapa wilayah Skotlandia, dan tidak sedikit juga umat Skotlandia tetap setia dengan persatuan Paus di Roma dalam Gereja Katolik. Sebuah laporan dari kerajaan Inggris pada tahun 1600 menyatakan bahwa sepertiga bangsawan di kerajaan Inggris termasuk Skotlandia merupakan anggota Gereja Katolik dan tetap setia dengan persatuan Paus di Roma. Kala itu, ketika terjadi reformasi Protestan di Skotlandia, banyak struktur dan aset Gereja Katolik direbut sehingga upaya pemulihan dan penataan kembali hierarki Gereja Katolik di Skotlandia sangatlah sulit. Setelah intoleransi dan kekuasaan dari Gereja Presbyterian Skotlandia terhadap Gereja Katolik Skotlandia berakhir, maka Gereja Katolik dapat memulihkan kembali susunan administrasi dan wilayah gerejawi serta memulai karya misi Gereja Katolik di Skotlandia. Ordo-ordo seperti Yesuit didirikan di Skotlandia sebagai target pekerjaan misionaris. Karya misi Gereja Katolik di Skotlandia semakin berkembang dan membuahkan hasil ketika sudah mulai banyak penduduk Protestan Skotlandia dalam Gereja Skotlandia beralih menjadi Katolik. Salah satu tokoh yang terkenal yang beralih menjadi Katolik adalah John Ogilvie, yang kemudian ditabiskan menjadi imam Katolik pada tahun 1610. Ia kemudian menjadi martir Katolik yang dihormati di Skotlandia ketika era reformasi karena memperjuangkan kebenaran yang sejati. Hal ini mengakibatkan ia kehilangan nyawanya akibat dibunuh oleh para penguasa Gereja Protestan Skotlandia. Paus kemudian menunjuk Thomas Nicholson sebagai vikaris apostolik pertama untuk misi selanjutnya Gereja Katolik di Skotlandia sejak tahun 1694. Umat semakin berkembang hingga dimekarkan beberapa paroki, dan pada tahun 1703 sudah ada 33 imam Katolik yang melayani umat Katolik Skotlandia. Kala itu juga, imam Katolik yang akan berkarya di Skotlandia yang berasal dari luar memasuki negara secara diam-diam karena dilarang. Namun para imam misionaris ini tetap berani dan tangguh mewartakan iman Katolik di Skotlandia. Pada tahun 1764, jumlah umat Katolik semakin bertumbuh meski di tengah tekanan dan intoleransi dari Gereja Presbyterian Skotlandia. Jumlah umat saat itu sudah mencapai 33.000 umat atau 3% dari total penduduk Skotlandia. Dari jumlah tersebut, 23.000 umat diantaranya berada di dataran tinggi dan 10.000 sisanya di dataran rendah Skotlandia. Hingga jumlah umat Katolik tumbuh pesat dari 3% menjadi 10% dari penduduk Skotlandia karena karya misi Gereja Katolik yang luar biasa di Skotlandia. Masa kekuasaan Gereja Presbyterian Skotlandia berakhir dan telah menjalin hubungan baik dengan Gereja Katolik.
Selama abad ke-19, banyak penduduk Katolik asal negara Irlandia datang tinggal dan menetap di Skotlandia, baik karena pekerjaan maupun pelayanan. Hal ini meningkatkan jumlah umat Katolik di Skotlandia, terutama di ibu kota negara yang belum sepenuhnya merdeka dari kerajaan Inggris itu, yaitu kota Glasgow dan sekitarnya, serta wilayah barat Skotlandia. Kemudian di tengah banyaknya penduduk gereja Protestan Skotlandia yang beralih menjadi anggota gereja Katolik, para pendatang Katolik asal Italia, Polandia, dan Lituania yang datang bekerja dan menetap di Skotlandia juga ikut memperkuat dan meningkatkan jumlah umat Katolik Skotlandia. Hierarki gereja Katolik Skotlandia akhirnya berhasil dipulihkan secara penuh setelah terjadi reformasi gereja Protestan. Dipulihkan pada tahun 1878 oleh Paus Leo ke-13, sebanyak 6 keuskupan baru akhirnya didirikan di Skotlandia demi memaksimalkan pelayanan umat. Di abad 21, gelombang ateisme menghantam Skotlandia hingga berdampak pada penurunan jumlah umat Kristiani di Skotlandia. Penurunan yang paling tajam terjadi pada gereja Presbyterian Skotlandia yang pernah menjadi gereja resmi negara serta gereja Kristen terbesar di Skotlandia. Sebanyak 10% anggota gereja Presbyterian beralih menjadi ateis, namun ada juga beberapa yang beralih menjadi Katolik. Tanya itu, gereja Anglikan dan Ortodoks pun juga kena imbasnya gelombang ateis. Banyak penduduk yang beralih menjadi ateis, namun kekristenan tetap menjadi mayoritas di Skotlandia. Gereja Katoliklah satu-satunya gereja Kristen yang mampu bertahan dan melawan gelombang ateis di Skotlandia, di mana jumlah umat Katolik terus bertumbuh meski di era tahun 2018-an, jumlah umat Katolik sedikit menurun karena telah mulai mendapat imbas dari gelombang ateisme yang begitu kuat. Kini, umat Katolik Skotlandia terus berkarya bagi negaranya yang belum berhasil sepenuhnya merdeka dari kerajaan Inggris setelah dilakukan referendum, dan umat Katolik Skotlandia menjadi pertahanan kekristenan yang terakhir di negara Skotlandia. 2. Wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Skotlandia tahun 2018 sebagai berikut. Umat Katolik di negara Skotlandia terdiri atas 12 wilayah gerejawi dengan rincian per ritus sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti Indonesia, umat Katolik tersebar di 8 keuskupan dan 1 ordinariat militer atau keuskupan untuk umat Katolik yang berlatar militer. Kemudian untuk wilayah gerejawi ritus Latin Anglikan, di mana mantan-mantan anggota gereja Anglikan yang beralih menjadi Katolik, mereka masuk dalam wilayah gerejawi ini yang bernama ordinariat personal, di mana ordinariat personal ini tidak hanya mencakup umat Katolik ritus Latin Anglikan di negara Skotlandia, tapi juga di negara Wales dan Inggris. Kemudian untuk ritus Kaldea, khususnya dalam gereja Katolik Syro-Malabar, terdiri atas 1 keuskupan yang juga mencakup umat Katolik Syro-Malabar di negara Wales dan juga di negara Inggris. Dan yang terakhir untuk umat Katolik ritus Timur Bizantin dalam gereja Katolik Yunani Ukraina, terdiri atas 1 keuskupan yang juga mencakup umat Katolik di negara Wales dan Inggris. Statistik Gereja Katolik Skotlandia tahun 2018, umat Katolik Skotlandia tersebar di 501 paroki. 3. Biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Skotlandia tahun 2018, jumlah biarawan dan biarawati sebagai berikut. Di tahun 2018 terdiri atas 783 pastor, 107 diakon, 177 frater, dan 352 suster. 4. Umat. Demografi agama penduduk Skotlandia tahun 2011 sebagai berikut. Sebanyak 54% dari total penduduk Skotlandia merupakan umat Kristen dan menjadi mayoritas. Rincian kekristenan sebagai berikut. 32% dari umat Kristen Skotlandia merupakan Protestan dalam gereja Presbyterian Skotlandia. Kemudian 16% merupakan Kristen Katolik dalam gereja Katolik, dan 6% sisanya merupakan Kristen Anglikan dan Kristen Ortodoks. 37% dari penduduk Skotlandia merupakan ateis, 1% merupakan Islam, dan 8% sisanya merupakan agama lain dan tidak diketahui. Kita masuk pada kekristenan di negara Skotlandia. Jika kita bandingkan antara tahun 2001 dan tahun 2011, persentase umat Kristen Skotlandia menurun. 65% tahun 2001, kemudian di tahun 2011 tersisa 54% dari penduduk menyebut dirinya Kristen. Adapun rincian dari penurunan umat Kristen ini sebagai berikut. Di tahun 2001,
persentase Kristen Protestan dalam gereja Skotlandia dari 42% turun drastis menjadi 32%. Untuk Kristen Katolik atau gereja Katolik, 16% di tahun 2011 tetap 16% dan tidak berubah. Untuk gereja Anglikan dan Ortodoks dari 7% turun menjadi 6%. Hal ini karena banyak penduduk Kristen khususnya di gereja Protestan, Anglikan dan Ortodoks yang beralih menjadi ateis, sedangkan untuk anggota gereja Katolik mampu menghadapi gelombang ateisme. Kita masuk pada kekatolikan di negara Skotlandia. Statistik Gereja Katolik Skotlandia tahun 2018, umat Katolik Skotlandia sebanyak 814.973 umat atau mencakup 16% dari penduduk yang berjumlah 5,2 juta orang. 5. Gedung gereja. Berikut ini beberapa gedung-gedung gereja Katolik yang ada di negara Skotlandia. Kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, gedung gereja Katolik yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO ada 1 gereja, yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga Edinburgh, di mana gereja ini terletak di Keuskupan Agung St. Andrews dan Edinburgh. Kemudian ada gedung-gedung gereja Katolik yang berstatus sebagai peziarahan suci nasional, ada 2 gereja. Satu diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Peziarahan Suci Nasional Santa Perawan Maria dari Lourdes, Motherwell, di mana terletak di Keuskupan Motherwell. Dan yang terakhir, gedung-gedung gereja Katolik di Skotlandia yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari keuskupan. Ada 8 katedral, 7 diantaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga Aberdeen, di mana merupakan bagian dari keuskupan Aberdeen. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Columbanus Oban, di mana merupakan katedral yang merupakan pusat dari keuskupan Argyll and the Isles. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Andreas Dundee, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Dunkeld. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Margareta dari Skotlandia, Ayr, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Galloway. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Andreas Glasgow, di mana merupakan pusat dari Keuskupan Agung Glasgow, sekaligus katedral yang terletak di ibu kota negara Skotlandia, yaitu Glasgow. Ada juga Gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Penolong yang Abadi, Motherwell, pusat dari Keuskupan Motherwell. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Mirin, Paisley, yang merupakan pusat dari Keuskupan Paisley. Ya, sahabat Katolikku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Skotlandia. Semoga kiranya umat Katolik di Skotlandia terus menjadi umat Kristen yang militan dan menjadi pertahanan kekristenan di negara Skotlandia serta menjadi terang bagi sesama para pengikut Kristus. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, kita akan berkata Katolikku memang keren. Sekian dan terima kasih, salve.